Seperti yang banyak kita ketahui bahwa banyak sekali negara yang mengalami suku bunga meningkat, inflasi yang meningkat juga tinggi, dan juga banyak negara yang mengalami kebangkrutan. Dan juga statement dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga mengatakan nih, banyak sekali anak-anak muda yang sulit membeli properti. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Wah, itu kan berita yang sempat shocking juga Nah, dengan kondisi yang ada nih, nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Bu Yvonne. Halo Bu Yvonne. Apa kabar? Thank you nih buat waktunya. Ya. Nah Bu Yvonne, dengan berita-berita seperti ini, nah bagaimana nih menurut pandangan Bu Yvonne dengan realita yang ada nih? Kalau menurut opini Bu Yvonne gimana nih? Iya, memang cukup shocking juga ya. Habis dari COVID-19, Iya. kita kira kita sudah keluar dari pandemik dan kita bisa mulai beraktivitas kembali. Tapi ternyata the world is at war sekarang, ya kan? Dan ini yang memicu inflasi di mana-mana. Kalau kita dengar atau kita baca di media-media terpercaya, itu inflasi masih wajar. Batas ini masih oke lah ya. Masih oke, masih dalam batas kewajaran lah gitu. Nah, dan ini yang membuat saya optimis ya. Pada saat ini. Nah, sepertinya sih ini ada polanya ya. Ada polanya. Iya, kalau kita ingat dulu Great Depression yang kita alamin itu tahun 98 ya. 98 di Indonesia ya? Ya, 98. Terus 2008. Walaupun penyebabnya beda ya. Biasanya itu setelah Great Depression diikuti dengan kebangkitan ekonomi. Jadi saat itu saya masih milenialnya zaman itu. Jadi saya masih ingat banget tahun 98 dolar itu sekitar 2000-an, 2.500. Tiba-tiba melonjak menjadi 16 ribuan. Jadi itu semua harga bahan baku terutama untuk properti pada saat itu naik gila-gilaan. Tidak terjangkau lah untuk para muda, sehingga saya kebetulan generasi X itu beli rumah di Bodetabek. Suburban ya bisa ya? Iya, suburban. Keluar Jakarta. Dan ada satu fenomena yang dialami oleh generasi di atas saya, yaitu baby boomers, itu mengalami property boom. Dari tahun 2000 sampai 2011. Nah, Indonesia saat ini tidak sama dengan Indonesia saat itu. Waktu 98 ya? Iya, tahun 98 ekonomi kita belum sekuat sekarang. Dan ini disertai juga dengan adanya bonus demografi yang kita punyai sekarang. Dan diprediksi tahun 2030 itu mencapai puncaknya, yaitu sebenarnya 7,5 tahun lagi loh tanpa kita sadari. Artinya bonus demografi itu apa? Usia mudanya lebih banyak dibanding generasi yang lebih tua. Inilah sebenarnya menjadi salah satu modal utama bagi Indonesia untuk menjadi Indonesia maju di tahun 2045 yang sebenarnya juga sudah diprediksi oleh Pricewaterhouse sebelum COVID ada. Jadi kemungkinan besar di tahun 2045 Indonesia menduduki GDP paling tidak 5 besar dunia. Biasa ya. 5 besar dunia. Nah, berarti dengan fundamental yang kuat tadi, secara nggak langsung berarti Indonesia lebih kuat ya Bu ya. Karena dasar-dasar tadi ya, menghadapi ini ya. Dan apalagi juga ada masalah, tapi jadi ada peluang juga ya Bu ya. Iya, betul. Karena kita belajar dari pengalaman. Karena selamanya udah adaptasi. Iya, guru yang terbaik adalah dari pengalaman kan. Ini kan juga yang Bu Sri Mulyani bilang nih Bu,
anak-anak muda sulit beli properti. Kalau pandangan Ibu sendiri gimana nih Bu? Perlu pemikiran yang sangat kritis. Bahwa para pemuda memang seharusnya menduduki di kota. Bener kan? Tapi karena usianya yang masih muda dan inflasi yang selalu menghantui, sementara kebanyakan para pemuda itu adalah para profesional atau para eksekutif, gajinya selalu nggak ngejar sama kecepatan inflasi. Nah, seharusnya pemuda itu ada di kota, karena dia adalah pemegang zaman, terutama milenial, ya, dan generasi berikut, terutama menjelang Indonesia maju 23 tahun lagi. Berarti anak muda harus ada di tengah kota ini. Harus di tengah kota. Yes. Dan gitu. Ya harus punya properti di tengah kota juga. Harus di tengah kota. Nah, kalau bicara soal properti, menurut pandangan Ibu nih, properti yang aman atau yang bagus buat anak muda seperti apa, yang bagaimana sih Bu? Zaman sekarang ya. Zaman sekarang kita dihantui selalu proyek itu jadi apa enggak. Wah, gitu. Itu dia. Jadi atau enggak? Itu paling penting gitu. Iya. Jadi apa enggak ya? Ya, yang paling penting ada dulu dah barangnya. Iya. Ya kan? Ada dulu barangnya. Terus sebisa mungkin beli properti itu ya untuk aset, bukan liability. Iya. Kalau liability itu pasti ada keluar duit lagi, dan jadi beban. Misalkan karena jaraknya jauh, tanpa disadari kita buang uang, buang energi, buang waktu di jalan. Nah, ini sebenarnya bukan investasi, tapi lebih kepada liability. Udah keluar uang, keluar biaya lagi ya kan? Iya. Tenaga juga capek sama. Betul. Aduh, iya. Lebih jelasnya, ya yang di tengah kota, tengah kota. Namanya properti itu kan pasti harga naik terus ya. Nah, harga naik terus juga pasti karena lokasi yang baik. Nah, lokasi yang baik itu sekarang udah langka. Apalagi yang dekat Senayan, sekitarnya tentu itu adalah kota tua. Kota tua yang infrastrukturnya, ekosistemnya, kemudian lingkungannya, semua fasilitasnya juga sudah jadi, dan skalanya udah internasional gitu. Nah, inilah sebenarnya sangat langka dan menjadikan itu modal utama. Harganya terkoreksi bisa lebih tinggi dibanding proyek-proyek lainnya gitu, karena termasuk sumber daya alam tidak terbaharui kan. Iya. Betul. Kalau udah dibeli ya udah itu aja ya, nggak ada lagi gitu ya. Contohnya Permata Hijau Suites ini. Permata Hijau Suites. Iya. Nah, hashtagnya masih ingat dong apa? Kalau bener saya dapat apa nih? Nyata dekatnya. Iya. Nah, kenapa sih Bu? Why Permata Hijau Suites? Kalau Permata Hijau Suites, orang lain kasih 2, saya kasih 4. Lebih banyak dari toko sebelah ya? Iya. Keuntungannya, ya, yang standar biasanya adalah keuntungan dari margin. Kalau terjadi inflasi biasanya keuntungannya kan bisa besar gitu ya. Lalu keuntungan dari yield, sewa gitu, kemudahan sewa gitu. Itu mah udah jamak lah, udah standar. Itu 2 tuh ya? 2. Ibu kasih 4. Ini bonus pertama. Iya, bonus pertama yaitu tentang lokasi. Udah nyata dekatnya, udah langka, barangnya ya cuman segitu-gitunya aja, harganya miring, lalu fasilitasnya 45 super facilities dengan kualitas marmer, ya kan, itu udah nggak ada lagi dengan harga start 1,8 M-an untuk 2 bedroom, ya. Bonus keempat adalah keuntungan eksponensial dari Superlink-nya. Gitu. Ini yang gak dimiliki oleh yang lain ya? Ini tidak dimiliki orang lain. Karena positioning Permata Hijau Suites itu sangat jelas, itu where the young expat lives. Sekarang aja sekalian update ya.
sudah ada 17 nationalities di Permata Hijau Suites. Plesetannya, kalau dulu dibilangnya world class neighborhood, bahasa Indonesianya apartemen segala bangsa. Ini dia sebenarnya mengapa Permata Hijau Suites ini bisa menjadi new elastic market. New elastic market, iya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi modal utama Permata Hijau Suites eksis. Nah, Bu Yvonne, terkait dengan pernyataan dari Bu Sri Mulyani yang banyak orang yang nggak bisa beli properti ini, menurut Bu Yvonne, siapa nih yang harus beli gitu ya? Nah, sebenarnya kalau yang terkait dengan Permata Hijau Suites, itu kebanyakan adalah milenial super yang saya mengencourage sangat untuk bisa bergabung dengan keluarga besar milenial super di Permata Hijau Suites. Juga Gen Z. Nah, ini terkait juga tentang kemampuan cara bayar. Harusnya generasi X yang lebih mapan dibanding milenial bisa membantu paling tidak menyiapkan yaitu hunian yang ideal gitu. Nah, ini bukan semata-mata tujuannya untuk keuntungan semata, tapi lebih kepada tujuan mulia untuk membantu anak-anaknya punya rumah di tengah kota. Untuk menyambut ini Indonesia maju ke depan. Untuk ke depan. Tidak mungkin dong para pemuda memimpin zaman dari luar Jakarta, entah jauhnya sampai seberapa. Gitu. Nah, Bu, jadi kesimpulan dari mengapa Permata Hijau Suites apa, Bu? Simple ya? Iya. Permata Hijau Suites is the last treasure for the next generation. So you need to buy. You need to buy. Wow. Nah, Bu, kalau gitu nih buat anak-anak muda berarti bisa kan tadi untuk punya properti ya. Kapan kalau gitu waktu yang tepat nih, Bu? It's time to buy adalah sekarang. Sekarang ya. Iya. Karena apa? Dengan kelebihan-kelebihan dari Permata Hijau Suites yang tadi saya sebut, ini sangat mendukung para pemuda tadi yang membutuhkan ruang, profesi, aktivitas yang tepat, itu sangat tersupport. Kenapa sekarang waktu yang tepat ya? Waktu yang tepat, it's time to buy. Pertama, bahwa free PPN up to 5,5% itu akan berakhir September 2022 ini. Di akhir Jadi September tinggal 2 ya? bulan lagi sebenarnya. Mungkin teman-teman milenial tepatnya yang mau melakukan cara pembayaran dengan KPA Express, itu kami tunggu paling lambat adalah Agustus 2022 ini. Lalu yang mau pakai hard cash masih punya kesempatan hingga akhir September. Akhir September. Ya. Nah, namanya subsidi itu kan pasti terbatas ya. Ada waktunya juga ya. Ada Bu? waktunya. Jadi manfaatkan privilege sebagai warga negara Indonesia ya sekarang ini. Iya, ini dia. Dalam sejarah baru kali ini. Kali ini, Bu ya. Iya. Dan habis ini udah pasti ada perbedaan ya, Bu ya. Tentu, karena ancaman inflasi itu masih mengintai. Dan nanti setelah free PPN ini berakhir, PPN menjadi 11%. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa PPN bakal jadi 12,5% di 2025 nanti. Iya, naik lagi itu, Bu. Naik lagi. Ya, kenapa kita tidak ambil di harga terbaik sekarang? Betul. Kenapa harus tunggu nanti? Gitu. Wah. Setidaknya bisa menjadi the second wave after 98. Tapi Ibu yakin banget nih jadi second wave gitu loh. Apa yang membuat atau fundamental apa nih kok bisa yakin kayak model 98 terjadi ya second wave, juga ada kayak apa property boom ya kan? Apa fundamentalnya? Apa dasarnya? Iya, sebenarnya Indonesia itu mempunyai sosial budaya yang berbeda. Ini juga merupakan kekayaan bagi Indonesia. Iya. Lalu
geografi, posisi geografi yang tadi saya katakan bahwa negara kita adalah negara maritim, yang mana di dalam kondisi yang sangat kritis ini justru ini bisa mendatangkan devisa dari lautnya. Jadi lalu negara kita punya 17.555 pulau, saya rasa hanya Indonesia yang punya, dan bagaimana kita melihatnya ini sebagai sebuah kekayaan itu tergantung dari mindset kita. Kemudian jangan lupa bonus demografi kita ini mengambil peran penting. Kalau gearnya pas, kita Indonesia bakalan laju kencang banget. Karena kayaknya nggak kira-kira, belum sumber daya alam. Sumber daya alam ini termasuk ya emas, ya kan, tambang-tambang, nikel, segala macam. Yang mana itu sangat relate dengan zamannya. Satu lagi, jangan pernah lupa bahwa Indonesia adalah jambut Katulistiwa, di mana sinar matahari itu sudah menjadi sebuah energi utama. Laut menghasilkan ikan, ya kan, dan air itu merupakan energi utama juga untuk sebuah kehidupan. Saya rasa Indonesia jauh lebih lebih siap untuk lebih siap, lebih kuat juga lah Bu ya. Wah, ini mencerahkan sekali nih. Jadi teman-teman bisa melihat masalah atau melihat peluang gitu kan ya. Kalau melihat peluang, nah kita bisa mengambil take action yang berbeda gitu kan. Kalau lihat masalah selalu ada masalah, tapi gimana kita bisa melihat peluang dalam masalah yang ada. Ya. Jadi salah satu yang tepat yaitu beli properti. Properti di mana? Mata Hijau Suites. Luar biasa. Ini menjawab sekali buat juga para milenial, para anak-anak muda yang mungkin khawatir. Jangan khawatir, ya kan? Karena tadi dengan posisi yang tepat, lingkungan yang tepat, ekosistem yang tepat, ya tadi ya, ada namanya ruang, profesi, dan juga aktivitas yang pas akan mendukung keuntungan eksponensial. Eksponensial ya? Pengungkit ya? Yes. Wah, luar biasa. Dan jangan lupa, untuk menjadi seorang pemenang, selalu harus punya visi. Dan orang-orang yang mempunyai visi selamanya menang dibandingkan orang yang tidak mempunyai pandangan ke depan. Wah, gitu. Ini betul-betul anti mainstream. Anti mainstream. Yes, wah seneng banget nih bisa ngobrol sama Bu Yvonne dan juga mencerahkan banget. Dan kalau kita lihat dengan kekuatan yang ada di Indonesia sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa menghadapi ini dan juga bisa menang di antara negara-negara lain yang lain ya Bu ya. Betul. Wah, ada lagi Bu yang ingin sampaikan nih. Quote yang paling pas adalah how to predict your future is to create it now. How to predict your future is create it now. Jadi mulai dari sekarang, mulailah menciptakan ya. Betul. And be a game changer. Be a game changer. Wah, sekali lagi thank you so much Bu Yvonne. Sukses. Buat teman-teman, itulah bincang-bincang saya bersama dengan Bu Yvonne, luar biasa mencerahkan dan juga melihat peluang-peluang yang ada. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman mampir ke rumah Mata Hijau Suites nih. Oke, sampai jumpa di next episode Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman.